Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan semua? Alhamdulillah semua diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul di kesempatan kali ini. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang perkembangan anak. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Krisna Hidayanti, saya berasal dari Kabupaten Pacitan. Adapun tujuan dari materi ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan. Sebelum ke materi, mari kita menyanyi bersama-sama. Menyanyi Aku Anak Sehat. Mari bersama-sama kita berdiri sambil gerakannya ya. 1, 2, 3. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Prememori. Pertumbuhan dan perkembangan sudah tidak asing lagi di telinga kita. Mungkin ada dari rekan-rekan yang mau menyampaikan terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan. Kita akan membahas tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran yang meliputi bertambahnya tinggi, berat, dan besar yang dapat diukur secara fisik melalui penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pengukuran lingkar kepala, dan pengukuran lingkar lengan. Untuk mengetahui pertumbuhan anak itu sesuai atau tidak, itu dapat kita lihat di KMS, buku KIA atau KMS, di mana di situ ada berat badan sesuai usia. Dimana apabila berat badan anak itu kurang atau melebihi, itu akan berada di garis kuning. Kalau berada di garis kuning, itu anak terindikasi stunting. Maka dari itu ibu-ibu, kenapa setelah menimbangkan anak kita harus mengecek apakah anak itu bertumbuhnya normal atau tidak. Kalau anak-anak itu sudah berada di garis kuning, maka kita harus konsultasi pada kesehatan, bisa ke bidan desa, bisa ke puskesmas, seperti itu. Kemudian perkembangan. Sekarang perkembangan merupakan perubahan yang mengikuti pola dan dapat diramalkan. Misalnya ketika anak usia 0 tahun, anak itu baru bisa terlentang. Kemudian di usia 3 bulan anak sudah bisa tengkurap. Kalau anak itu belum bisa tengkurap, maka kita harus memberikan stimulasi. Tapi kalau kita tunggu 1 bulan ke depan tidak bisa, maka boleh dibawa ke puskesmas untuk menanyakan, untuk konsultasi apakah terdapat penyimpangan atau tidak, seperti itu. Kemudian perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Adapun perbedaannya adalah pertumbuhan merupakan bertambahnya ukuran yang bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan merupakan proses perubahan fungsi yang sifatnya kuantitatif dan kualitatif, seperti itu. Kemudian faktor yang mempengaruhi perkembangan. Ada 2 faktor yang mempengaruhi perkembangan, meliputi faktor internal. Faktor internal ini faktor dari dalam, meliputi faktor bawaan. Faktor bawaan ini adalah gen yang diwariskan oleh kedua orang tua. Kemudian kondisi kehamilan dan persalinan. Kondisi kehamilan itu bagaimana asupan gizi yang
diterima janin melalui makanan ibu. Kemudian persalinan, bagaimana persalinannya, normal apa tidak, seperti itu. Eksternal, faktor eksternal meliputi faktor ekologi dan gender. Selanjutnya kita akan membahas pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari kapan, rekan-rekan semua? Ya benar, dimulai dari bayi masih dalam janin. Di mana 1000 hari pertama kehidupan ini merupakan masa emas, di mana pertumbuhan dan perkembangan akan tumbuh dengan pesat. Pada masa ini, janin harus mendapat asupan gizi dan stimulasi yang tepat agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Apabila pada masa ini anak tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup, kemungkinan anak akan stunting. Kesimpulan dari materi ini adalah perkembangan adalah perubahan yang progresif dan kontinu atau berkesinambungan dalam diri individu mulai pramental sampai dewasa. Fase perkembangan adalah penerapan atau pembabakan rentang perjalanan kehidupan individu yang diwarnai ciri-ciri khusus atau pola-pola tingkah laku yang tertentu. Maka dari itu, rekan-rekan semua, mari kita pantau tumbuh kembang anak untuk mencegah stunting agar negara kita lebih maju lagi. Banyak kekurangan dari saya selama menyampaikan materi karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.